Anda masih bersama Berita Jawa Timur. Bagi Anda yang baru bergabung, berikut 3 berita utama kami. Ayah naik motor bersama anak balitanya menabrak tembok toko di Jombang, sang anak tewas. Nenek berusia 80 tahun di Banyuwangi jadi korban gendam kalung emas 18 gram raib di Gondok. Mahasiswa di Surabaya membuat kreasi es krim dan gelato berbahan pewarna alami arang kelapa. Kecelakaan terjadi di Kecamatan Peterongan, Kabupaten Jombang, Selasa siang. Pemotor yang membonceng anak balitanya menabrak tembok toko percetakan. Sang anak yang berusia 3 tahun tewas di lokasi kejadian. Inilah detik-detik insiden kecelakaan tragis yang terjadi di bawah jalan flyover Peterongan, Kabupaten Jombang. Dalam rekaman CCTV, pemotor melaju kencang dari arah Jombang menuju Peterongan. Tiba-tiba motor korban langsung menghantam tembok sebuah toko percetakan. Akibat kecelakaan, korban Ferdi Anan Fahmi mengalami gegar otak, sedangkan sang anak usia 3 tahun yang diboncengnya tewas di lokasi kejadian. Menurut saksi, kecelakaan ini diduga korban kurang waspada saat mengendarai motornya. Pokoknya taunya tadi kan ada suara beruak keras gitu, terus saya sama anak-anak keluar, terus ternyata udah di situ bapak sama anaknya sudah belajaran gitu, terus habis itu anak-anak yang lagi produksi saya suruh ke polsek buat laporan. Ada berapa orang di sepeda itu? 2 orang, bapak 1 sama anak sekitar 3-4 tahunan. Terus yang meninggal? Kenapa? Yang meninggal? Yang meninggal anaknya. Polisi dari Polres Jombang yang tiba di TKP masih menyelidiki peristiwa ini dengan memeriksa beberapa saksi. Petugas rencananya akan memeriksa dan meminta keterangan korban, namun menunggu kondisinya membaik lantaran masih dirawat di rumah sakit karena terluka di bagian kepala. Dwi Mujiarso melaporkan dari Jombang. Anak berusia 14 tahun yang dilaporkan tenggelam di Sungai Bengawan Solo yang mengalir di Ngawi akhirnya ditemukan tidak bernyawa. Jasad korban ditemukan di Bendungan Bojonegoro yang berjarak 50 km dari lokasi awal korban tenggelam. Jenazah Rangga Dwi Saputra, 14 tahun, tiba di rumah duka di Desa Purwosari, Kecamatan Kuadungan, Kabupaten Ngawi, Senin malam. Jasad korban ditemukan mengambang di Bendungan Karangnongko, Kecamatan Margomulyo, Kabupaten Bojonegoro, atau berjarak sekitar 50 km dari lokasi awal korban tenggelam. Sebelumnya tim SAR gabungan dan relawan selama 3 hari berupaya mencari korban yang dilaporkan tenggelam dan hilang saat mandi di sungai bersama 3 temannya. Kesulitan karena di situ posisinya curam. Terakhir itu di lokasi seperti apa, Pak? Gimana? Di bendungan atau gimana? Titik lokasi terakhir. Untuk lokasi terakhir dia di pusaran di bendungan sekitar mana itu? Karangnongko. Jarak dari titik awal ditemukan, Pak? Untuk jarak dari lokasi kejadian kurang lebih sekitar 50 km. Sebelum diserahkan ke pihak keluarga, jenazah sempat dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah RSUD Dr. Suroto Ngawi. Hasil pemeriksaan, korban dipastikan tewas akibat tenggelam di sungai dan tidak ada unsur kekerasan atau penganiayaan. Dirgo Suyono melaporkan dari Ngawi. 2 pria berboncengan motor terlibat kecelakaan dengan truk bermuatan LPG di Jalan Poros Pantura, Lamongan. Akibat kecelakaan ini, 1 korban pengendara motor tewas dan 1 lainnya menderita luka berat. Kecelakaan terjadi di Jalan Poros Pantura, tepatnya di Desa Kebonsari, Kecamatan Sukodadi, Lamongan, Selasa siang, melibatkan truk muatan LPG dengan pengendara sepeda motor berboncengan. Akibat kecelakaan ini, pengendara motor berboncengan Ansarudin meninggal dunia di lokasi kejadian, sedangkan rekannya Ilham menderita luka berat. Kedua korban adalah warga Kecamatan Penawangan, Kabupaten Gerobokan, Jawa Tengah. Kecelakaan bermula saat truk bermuatan LPG yang dikemudikan Haryanto dan kernetnya Wibowo berupaya menyeberang Jalan Raya Pantura. Naas saat bersamaan melintas pengendara sepeda motor berboncengan Ansarudin dan Ilham dengan kecepatan tinggi. Tabrakan pun tak dapat dihindari dan terjadi benturan keras antara sepeda motor dan bodi truk bermuatan LPG. Sepeda motor itu? Dari sana timur. Dari timur. Mau ke
Saya dari sana nyabrang sini. Trek itu ya? Ya. Terus gimana? Kepalanya udah di sini. Anaknya kan apa? Tangga main-main gitu loh. Nggak lihat depan. Terus akhirnya ini nabrak itu pas mbaknya. Oh, mbaknya berarti yang nabrak yang sepeda motor? Sepeda motor. Berarti sepeda motor dari arah timur lagi ya? Iya. Terus truknya maunya nyebrang ke... Iya, udah sampai sini. Ya. Berapa yang meninggal ini? Satu berapa? Satu ya? Yang satu luka ya? Korban meninggal dunia dan luka berat langsung dibawa ke rumah sakit Muhammadiyah Lamongan. Kasus kecelakaan ini masih dalam penanganan Satlantas Polres Lamongan. Sapari Ranwijaya melaporkan dari Lamongan. Sindikat pengedar narkoba dibekuk Satuan Reskoba Polres Jombang di Mojokerto dan Jombang. Polisi meringkus 4 pengedar yang sudah lama menjadi incaran petugas beserta barang bukti 3,5 on sabu-sabu. Penangkapan 4 pengedar narkoba dilakukan bertahap. Pertama pada 24 Maret, polisi membeku AR dan AW di Mojokerto. Dari hasil pengembangan penyelidikan, polisi meringkus US dan seorang gembong residivis narkoba berinisial MI di Jombang. Dari penangkapan keempat tersangka ini, polisi menyita barang bukti sabu-sabu seberat 3,5 on berikut berupa ponsel, timbangan elektrik, serta uang tunai sebesar Rp300.000. Dari keterangan kedua tersangka tersebut, kita dapati lagi peredarannya di wilayah Jombang. Kita nangkep namanya tersangka Ali Fikri ya, dengan barang bukti sekitar 8 gram, dari dia order 10 gram, udah laku 2 gram. Jadi yang kita tangkap di daerah Mojokerto, di Trowulan ada kaitannya dengan peredaran narkoba yang ada di wilayah hukum Polres Jombang. Mereka mengedarkan di wilayah hukum Polres Jombang. Dengan cara apa? Dengan cara meranjo. Ya. Setiap transaksi semua dilakukan dengan cara ranjo. Keempat tersangka dijerat dengan pasal 114 dan 132 Undang-Undang Narkotika dengan ancaman hukuman 20 tahun penjara. Dwi Mujarso melaporkan dari Jombang. Nenek berusia 80 tahun di Banyuwangi jadi korban gendam orang tak dikenal dengan modus pijat terapi di rumahnya. Gelang seberat 18 gram raib digondol pelaku. Polisi kini masih memburu pelaku karena aksinya terekam CCTV. Nasib malang dialami Nenek Saona, 80 tahun, warga desa Genteng Kulon, Banyuwangi. 2 gelang emasnya seberat 18 gram seharga 8 juta rupiah digondol seorang pria tak dikenal dengan modus pijat terapi. Awalnya Nenek Saona yang membuka warung makan di rumahnya didatangi seorang pria yang memesan kopi. Pelaku menawari pijat terapi kepada korban. Saat akan dipijat di bagian tangannya, pelaku meminta korban untuk melepas perhiasan. Gelang emas yang dilepas dan diletakkan di atas meja. Pelaku terus berusaha mengalihkan perhatian sang nenek dengan mengajak ngobrol agar korban linglung dan lengah. Saat itulah pelaku mengambil perhiasan sang nenek lalu pergi. Dari itu terus gelang saya dicopot, katanya nanti ini dipasang lagi gitu, ditaruh di meja. Di meja ngapusi paling ini tok, tangannya paling langsung disak paling mas. Maksudnya? Ada situ. Taruh meja kok enggak ada gelangnya itu. Langsung dibawa aja. Tim unit Reskrim Polsek Genteng setelah mendapat laporan ke TKP memeriksa saksi dan rekaman CCTV. Dalam hal ini kami sudah melakukan pemeriksaan terhadap saksi, terhadap korban, dan selanjutnya kami akan berkoordinasi dengan rekan-rekan dan tim Resmob dari Polresta Banyuwangi untuk segera mengungkap pelaku yang ada di TKP tersebut. Polisi dari Resmob Banyuwangi kini masih memburu pelaku berdasarkan rekaman CCTV. Taufik Ferdiansyah melaporkan dari Banyuwangi. Kita beralih ke informasi ringan. Bagi Anda penikmat kuliner, tentu tak asing dengan berbagai macam es krim dan gelato. Namun apakah Anda pernah mencicipi gelato atau es krim berbahan arang kelapa? Nah, di Surabaya ada 2 mahasiswa yang berhasil membuat kuliner unik itu. Penasaran? Berikut liputannya untuk Anda. Melalui inovasi, Jeffrey Gunawan Putra Pandu dan Kristiana, 2 mahasiswa asal Sekolah Tinggi Kuliner di Surabaya, membuat gelato dari arang tempurung kelapa atau karkol sebagai pewarna alami. Keduanya sengaja memilih arang kelapa sebab selain dipercaya menyehatkan, juga untuk mengurangi limbah kelapa yang terbuang sia-sia.
Prosesnya dimulai dengan menjemur batok kelapa selama 3 hingga 5 hari di bawah sinar matahari. Kemudian membakarnya pada suhu tinggi selama sekitar 3 jam. Setelah menjadi arang, batok kelapa dihaluskan hingga menjadi bubuk hitam sebagai pewarna makanan alami. Selain praktek di bikin pastry, itu juga kadang menggunakan pewarna kimia. Terus pada saat semester 4 itu ada project dari akademi saja, yaitu buat menu kreatif. Lalu saya pikiran karena sering lihat limbah kelapa di pasar-pasar itu, pikiran untuk membuat charcoal dari limbah itu. Ada manfaat nggak sih untuk tubuh gitu orang kelapa itu? Untuk dalam kuantitas yang saya buat ini nggak ada, cuman untuk keperluan medis selanjutnya itu banyak. Charcoal ini aman karena dia berbahan dasar karbon dan juga menggunanya dalam kuantitas yang kecil. Nggak mempengaruhi rasa ya? Tidak mempengaruhi rasa. Dalam prosesnya cukup mudah. Bubuk arang kemudian dicampur dengan kuning telur dan diaduk hingga merata. Kemudian dicampur dengan bahan makan lainnya, seperti gula, susu, hingga krim. Setelah diaduk dan dicampur dan dimasukkan ke mesin pembuat gelato. Setelah jadi, baru disajikan hiasan buah stroberi, sehingga lebih menggugah selera. Menurut salah satu penikmat kuliner, gelato ini sangat enak karena memakai bahan pewarna alami dan sama sekali tidak berasa pahit. Apalagi arang dipercaya bisa mendetoksifikasi tubuh. Pastinya rasanya seger banget, dapat vanilanya dapat, terus juga ada kecut-kecutnya gitu yang bikin seger gitu. Ini berbahan bakar berwarna dari arang, tahu nggak? Iya, tahu. Gimana? Kerasa nggak arang? Enggak sih, jujur arang dari batok kelapa itu nggak kerasa sama sekali. Jadi benar-benar cuma sebagai pewarna aja. Tidak ada yang kayak mempengaruhi rasa. Meski karkol atau arang adalah bahan karbon yang dipercaya memiliki kemampuan detoksifikasi racun dalam tubuh, namun penggunaannya tidak boleh sembarangan, apalagi berlebihan. Sehingga dibutuhkan pengetahuan agar bisa memanfaatkannya menjadi bahan dasar kuliner, agar tidak membahayakan. Selamat Riyadi melaporkan dari Surabaya. Sejumlah warga di Kabupaten Tuban berinisiatif membawa sapi mereka dari ladang ke rumah menjelang tengah malam. Evakuasi itu terpaksa dilakukan karena warga khawatir sapi mereka hilang, menyusul maraknya kasus pencurian hewan ternak sepekan terakhir. Ada yang berbeda dengan suasana malam menjelang dini hari di Desa Tlogowaru, Kecamatan Merak Urak, Kabupaten Tuban. Beberapa hari terakhir sejumlah warga menarik sapi mereka dari ladang ke rumah setiap malam dengan penerangan seadanya dan pengawalan warga lain. Video aksi warga itu beredar luas di media sosial. Ternak sapi milik warga itu biasanya digembalakan di ladang pada pagi dan siang hari, lalu dikandangkan di sekitar ladang yang jaraknya sekitar 1 hingga 2 km dari permukiman. Hal tersebut sudah menjadi tradisi turun-temurun sehingga sapi tidak perlu dibawa ke rumah. Namun saat ini warga terpaksa membawa pulang sapi mereka menyusul maraknya pencurian hewan ternak di wilayah tersebut. Apalagi dalam sepekan terakhir, 2 sapi milik warga Desa Tlogowaru juga raib. Ya berawal dari hilangnya 2 sapi milik pakih warga Tlogowaru itu. Jadi ya kekhawatiran warga karena kebanyakan sapi warga Desa Tlogowaru ini kan kandangnya itu dari dekat rumah, jadi ditaruh di ladang yang kisaran jarak 1 atau 2 kilo dari pemukiman warga. Titipkan dulu Pak ya sapinya? Ya sementara dititipkan ke famili yang punya lahan luas dan punya kandang. Itu tahunya gimana Pak awalnya? Tahunya ya tahu nggak ada orang kandang. Tahu nggak ada di kandang ya Pak? Itu pas pagi itu? Pas pagi kira-kira jam 5:30. 5:30 pagi. Itu yang hilang sapi berapa? Sapi 2. Saat ini masyarakat berinisiatif melakukan patroli dan menghidupkan kembali pos-pos ronda dan berjaga bergantian. Warga juga memilih membawa ternak mereka ke lokasi lebih aman agar tidak hilang dicuri. Sapali Ranuwijaya melaporkan dari Tuban.
Ya, informasi tadi sekaligus menjadi akhir perjumpaan kita dalam program Berita Jawa Timur kali ini. Atas nama seluruh kru yang bertugas, saya Ima dari Sasmita mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda, selamat beraktivitas, dan sampai jumpa.